Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, kita aplaus dulu ya untuk kelas 11 KKN. Oke. Masih pagi tentunya masih semangat ya untuk memulai pelajaran hari ini. Semangat nggak nih? Semangat. Oke, kita mau belajar apa hari ini kira-kira? Mayo. Oke, komputer akuntansi. Oke, sebelum kita mulai ya pembelajaran hari ini agar lancar sampai akhir pembelajaran. Oke, kita berdoa dulu ya. Silakan untuk KM-nya Renaya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa hari ini. Duduk yang rapi. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu cek dulu kehadiran ya. Di sini hadir semuanya? Hadir. Sip, semuanya hadir ya, tidak ada yang tidak hadir. Oke. Sudah siap sekarang untuk belajar? Siap. Oke, siapa yang siap belajar di sini? Semuanya ya pastinya ya. Oke. Tapi sebelum kita belajar ya, di sini komputer akuntansi Ibu akan melanjutkan pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin ya. Oke, tapi sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu mengenai transaksi penjualan. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang apa? Transaksi penjualan. Sebelum kita melanjutkan, Ibu akan review dulu nih. Kira-kira dari kalian masih ada yang ingat nggak nih materi sebelumnya? Apa? Oke, Halid. Apa Halid? Materi sebelumnya kita mempelajari tentang transaksi pengeluaran kas. Oke. Pengeluaran kas dari bank dan pengeluaran kas dari kas kecil. Oke, betul tidak apa yang dikatakan oleh Halid? Bagus ya, berarti di sini Halid masih mengingat mata pelajaran sebelumnya ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari pengeluaran kas ya, baik dari kas itu dari bank maupun kas dari kas kecil. Tapi ada yang masih ingat ya, buktinya apa nih yang sudah kita analisis untuk bisa mengentry transaksi tersebut? Ada yang masih ingat? Oke, Amel, gimana nih Amel? Transaksi yang sudah kita analisis yaitu pengeluaran kas dan voucher kas kecil. Oke, pengeluaran kas dan voucher kas kecil. Betul juga nggak nih? Betul. Oke, kita kasih aplaus ya untuk Halid dan Amel. Betul sekali ya. Tapi yang baru menjawab 2 orang nih ya. Ibu pengen tahu ya semuanya. Sebelumnya Ibu sudah menginstruksikan sama kalian untuk mencari terlebih dahulu ya materi yang akan kita pelajari hari ini. Sudah dibaca belum mobilnya? Sudah mencari referensi yang lain belum? Sudah. Kalau sudah, Ibu akan tes dulu kalian. Kita akan quiz games dulu dengan Ibu dengan Kahot ya. Oke, siap? Siap. Kalau kalian siap, silakan dikeluarkan perangkat Android-nya. Oke? Siap. Ibu sudah kirimkan link untuk media Kahot di grup WA. Silakan dibuka dulu WA-nya. Silakan diakses link-nya. Oke, yang sudah masuk Rizka ya, 1 orang. Yang lainnya silakan. Oke, sudah ada 13 orang yang masuk. Oke, sudah ada 25. Oke, ada yang masih mengakses? Gamenya 4655484. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya? Oke, kita mulai ya. Pertanyaannya ada 5. Silakan disimak baik-baik ya. Oke, kita mulai. Oke. Silakan pertanyaan pertama. Oke. Siapa cepat dia yang akan menang ya. Oke, kuis yang pertama silakan. Penjualan yang bersifat cash and carry pada umumnya terjadi secara kontan disebut. Ayo silakan. Waktunya tinggal 3 detik lagi. Oke. Oke, yang betul itu jawabannya adalah yang penjualan. Tapi di sini masih ada yang salah ya, 7 orang ya. Yang betulnya 19. Tapi kita lihat ya siapa nih yang tercepat dan yang paling benar ya. Oke. Oke, posisi pertama Amelia Luna Shiva. Oke, kita tepuk tangan ya. Masih
sini ada 4 pertanyaan. Silakan kalian susul teman kalian ya. Jadi ini, kalaupun kalian betul, tapi kalau kalian menjawabnya lama, maka kalian akan mendapat poin yang lebih rendah dari teman yang lebih cepat menjawab. Oke, next ya. Oke, pertanyaan kedua, betul atau salah ya pernyataan yang ada di layar ini? Kalau true itu betul, kalau false itu salah. Silakan ya. Oke, ada yang jawab salah ya. Hampir semuanya betul ya. Pertanyaan ketiga. Oke, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Oke. Ayo, dijawab. Oke. Ayo. Kan dibayarnya kemudian. Kalau dibayarnya pada saat itu baru tunai, berarti menerima kasnya bertambah. Tapi karena dibayarnya kemudian, maka belum menerima kas, tapi menerima pi. Oke ya. Ini pertanyaan kedua, masih keempat. Oke. Nah, kalau ini baru kas bertambah, pendapatan bertambah. Oke, pertanyaan terakhir nih, penentu siapa nanti yang akan menjadi pemenang? Kenapa masih banyak yang menjawab true or utang atau piutang? Bagi kita, bagi perusahaan itu piutang. Kalau utang itu berarti bagi siapa? Bagi pelanggan. Jadi awas jangan terbalik, kalian masih suka terbalik ya. Oke, kita lihat sekarang podiumnya dimenangkan oleh siapa? Oke. Posisi ketiga ada Rosalina. Oke, kita kasih close. Ada Yona. Oke, pertama ada Oke, sip ya. Oke. Amel keempat dan kelima siapa tadi? Lina. Oke, semuanya bagus ya, Ibu plus ya. Oke, kalau sudah berarti kita selesai. Di 3 yang berada di podium nanti akan Ibu berikan nilai plus ya. Jadi untuk kalian jangan bersedih hati, nanti kita ada post test di terakhir ya. Tidak hanya di awal, tapi nanti di akhir juga ada post test ya. Jadi siap-siap untuk mengalahkan Rainaya. Siap ya? Siap. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi. Tadi Ibu sudah jelaskan, kalian juga sudah menjawab bahwa sekarang kita akan mempelajari materi tentang transaksi penjualan. Nah, kita lebih khususnya akan membahas mengenai komputer akuntansinya ya. Karena pada akhirnya kita akan mengentry transaksi tersebut ke dalam aplikasi Ada yang masih ingat Mayop itu singkatan dari apa? Oke, apa Renaya? Mind your own business. Pasti masih pada lupa ya? Nah, ya, oke, tidak masalah. Nah, sekarang sediakan lagi perangkatnya. Kita akan memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Selain kalian bisa melihat di layar, kalian juga bisa mengaksesnya lewat HP. Ya, silakan disiapkan. Linknya sudah Ibu share juga di grup, ya. Ada linknya? Oke, silakan dibuka linknya. Masukkan kodenya 56701. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, selain kalian bisa mengakses materi di handphone kalian, nanti akan ada kuis yang muncul. Nah, di handphone kalian nanti kuis itu bisa kalian jawab. Oke? Sip, di sini silakan diperhatikan. Oke. Kita akan belajar komputer akuntansi, materinya itu tentang transaksi penjualan ya. Oke, perhatikan di sini. Nah, apa sih tujuannya? Sebelum kita belajar, kita harus mengetahui dulu ya tujuan pembelajaran kita di hari ini itu apa ya.
tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, memerinci transaksi penjualan ya, baik secara kredit maupun tunai nanti ya, secara tepat dan lengkap. Yang kedua, kita harus mengklasifikasikan dulu ya bukti-bukti yang ada di dalam transaksi tersebut. Dan yang ketiga, kita akan menganalisis informasi yang ada di dalam bukti transaksi yang akan kita pelajari. Jadi ini ya, kita memerinci dulu, kemudian kita mengklasifikasikan, kemudian menggali informasi yang ada di dalam dokumen tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini materinya. Materi yang akan kita pelajari adalah tentang transaksi penjualan, tentang jenis dokumen transaksinya, tentang pencatatan baik secara tunai, kredit, dan ketika mendapatkan potongan. Apa sih Bu tunai, kredit, dan potongan gitu ya? Mari kita pelajari lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, di sini ada video. Silakan kalian simak baik-baik video yang akan Ibu tampilkan ya. Oke, silakan diperhatikan baik-baik. Transaksi penjualan. Kegiatan utama dari suatu perusahaan dagang terletak pada kegiatan jual belinya, dan salah satu sumber pendapatan utamanya ada pada kegiatan penjualan. Sekarang, apa itu penjualan? Penjualan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam menawarkan barang atau jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi, tujuan dari kegiatan penjualan adalah adanya keuntungan atau laba yang diharapkan dari produk atau jasa yang dijual. Tentunya, untuk mencapai tujuan tersebut harus adanya peningkatan kinerja dalam menjamin mutu dan kualitas barang atau jasa yang akan dijual. Terdapat dua sistem pembayaran pada kegiatan penjualan. Yang pertama, dilakukan secara tunai. Artinya, pembayaran dilakukan pada saat terjadinya transaksi jual beli. Di sini, penjual langsung menerima uang tunai dari pembeli. Yang kedua, dilakukan secara kredit. Artinya, pembayaran baru akan diterima penjual pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pada sistem pembayaran kredit, terdapat syarat pembayaran. Salah satu contohnya yang sering dipakai adalah 2/10 M/30, yang artinya apabila pelunasan dilakukan dalam waktu 10 hari setelah transaksi, akan mendapatkan potongan harga sebesar 2%, dan pelunasan ini harus dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal transaksi dengan tidak disertai potongan. Beberapa kegiatan dalam penjualan. Yang pertama, order penjualan. Order penjualan merupakan transaksi atas pesanan barang yang dipesan oleh pembeli kepada penjual. Pada tahap ini, perusahaan belum melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Pada saat perusahaan mengirimkan faktur tagihan kepada pembeli, perusahaan baru akan mencatat transaksi penjualan kredit ini ke dalam jurnal. Kedua, penjualan kredit. Yang ketiga, penjualan tunai. Yang keempat, letter penjualan kredit. Letter penjualan kredit merupakan transaksi atas penerimaan kembali barang dagangan yang telah dijual kepada pembeli. Oke ya, cukup sekian video yang Ibu sampaikan di sini. Sudah paham maksudnya ya? Sudah dapat gambarannya tentang materi yang akan kita pelajari hari ini? Sudah, oke. Ada yang ditanyakan nggak dari apa yang kalian amati di dalam video di sini? Ada yang ditanyakan? Oke, kenapa? Rizka, oke. Perhatikan ya, Rizka mau bertanya. Kenapa Rizka? Dalam transaksi penjualan perusahaan jasa, apakah hanya menjual jasa saja, Bu? Oke, katanya Rizka nih bertanya dari video ini, apakah ketika perusahaan jasa itu menjual, apakah hanya jasa saja ya? Apakah ada barang atau enggak nih? Apakah hanya jasa saja yang dijual? Ada yang bisa membantu nih teman kita Rizka? Oke, gimana Wardah? Dari yang saya lihat di video tersebut, menurut pendapat saya, penjualan pada perusahaan jasa itu menjual jasa saja, Bu. Tetapi ada juga yang menjual barang. Oke,
Oke, bagus ya, betul ya. Jadi kalau kalian tadi mengamati video yang sudah Ibu berikan, di dalam penjualan jasa itu tidak hanya menjual jasa saja, tapi ada juga perusahaan yang menjual jasa sekaligus menjual barang. Jadi betul ya apa yang disampaikan oleh Wardah. Kita kasih tepuk tangan untuk Wardah. Nah, setelah kalian tahu ternyata ya Bu, ternyata perusahaan jasa itu tidak hanya menjual jasa dan barang. Nah, sudah tahu ya. Lalu Ibu pengen tahu, ada nggak di antara kalian yang tahu contoh perusahaan yang menjual jasa juga menjual barang? Ada yang tahu di sini? Oke, Ringga, gimana Ringga? Di bidang jasa salon. Di bidang jasa salon, oke, gimana? Coba bisa jelaskan. Oke, selain salon itu menjual jasa, ada produknya juga yang dijual. Oke, apa produknya yang dijual? Oke, vitamin. Itu ya yang dijualnya ya. Oke, jadi kalian pernah datang ke salon? Oke, apa ada yang punya usaha salon di sini? Oh, Rena ya. Oke, kita coba tanya ke Rena ya. Rena ya, di salon Rena ya hanya menjual jasa salon aja atau ada barang yang dijual Rena ya? Ada barang, betul lah yang dikatakan oleh Ringga. Seperti vitamin, rambut ya, kemudian pewarna rambut. Oke, kalian contohnya ada yang menyampaikan nggak? Ada yang pernah datang ke salon? Ada? Selain potong rambut, apa yang kalian beli di sana? Nggak ada, potong rambut aja. Sama apa? Oh, beli vitamin. Berarti ada jasa yang kalian dapatkan, ada barang juga yang kalian dapatkan. Itu salah satu contohnya. Oke, bagus sekali ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya dari materi ini? Nggak ada. Oke, berarti sini sudah paham ya. Jadi dari video tadi kita bisa simpulkan ya bahwa yang akan kita pelajari ya di pelajaran komputer akuntansi untuk transaksi penjualannya ada dua, yaitu apa? Penjualan secara tunai dan penjualan secara kredit. Ada yang bisa menjelaskan nggak kalau tunai itu seperti apa dari video yang tadi sudah Ibu tampilkan? Gimana Mas Siva? Apanya yang secara langsung? Oke, bagus. Transaksinya seperti apa memang? Itu dibayarnya secara langsung. Ketika Ibu datang ke salonnya Rena ya, Ibu mau krimbat ya. Setelah krimbat, Ibu berapa Rena ya? 100.000 uangnya langsung Ibu bayar. Itu dikatakan bahwa itu adalah penjualan tunai. Lalu bedanya dengan penjualan kredit apa kira-kira? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang berani? Oke, Ibu ya, Ibu dulu ya, Rizka ya. Oke, Ibu gimana Ibu kalau penjualan kredit? Kalau penjualan kredit, kalau kayak kartu kredit. Iya. Kalau bisa penjual sama pembeli, jadi harus ngasih nomor rekening kayak gitu. Oke, itu bisa ya. Bayarannya. Ada lagi, oke bagus ya Ibu. Ada lagi yang bisa mencontohkan selain Ibu? Oke, Rizka. Oke. Jika melakukan penjualan secara kredit, memiliki jangka waktu untuk pembayarannya. Oke, terus? Seperti jika para penjual itu memiliki sistem yaitu 2/10 Oke, betul ya apa yang dikatakan oleh Ibu dan Rizka itu betul ya. Jadi kalau misalkan kita beli nih pakai kartu kredit juga sama ya, berarti kita harus membayar ya ke bank tersebut. Apa yang dikatakan oleh Rizka juga betul bahwa ada jangka waktunya ya. Kita beli hari ini tapi bayarnya nanti gitu kan ya. Itu dikatakan penjualan secara kredit dan biasanya ada syarat pembayaran. Mengapa ada syarat pembayaran? Kenapa muncul syarat pembayaran? Ada yang bisa menjawab? Kenapa nih muncul syarat pembayaran 2/10 N/30 ya, tadi ada kan ya 2/10 N/30. Kalau nanti kalian melakukan penjualan secara kredit muncul syarat pembayaran ini, itu menandakan jika nanti pembayaran transaksinya dilunasi maka akan mendapatkan potongan seperti itu ya. Jadi jangan bingung Bu, kenapa ya muncul syarat pembayaran, itu berarti nanti akan mendapatkan tapi mendapatkan potongannya tidak seenak kalian, ada syaratnya kalau memenuhi jangka waktu yang sudah ditentukan. Bisa ya? Oke, sekarang kita next ya. Sudah bisa membedakan antara penjualan tunai dan kredit? Sudah ada bayangan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada soal, silakan dilihat handphone kalian. Bentar ya. Oke, kita ada soal di sini. Siap-siap di handphonenya. Oke, di sini ada soal. Perhatikan soal berikut.
transaksi yang pembayarannya langsung dibayarkan pada saat proses terjadinya transaksi disebut apa? Wah, keren banget ya. Oke, itu untuk kita semua. Oke. Sudah tahu ya jawabannya, kalau yang dibayarkan langsung itu adalah penjualan tunai. Berarti jawabannya adalah yang poin A. Sip. Oke, kita next ya. Nah, ini ilustrasinya sudah Ibu jelaskan tadi bahwa ketika ada penjualan tunai, misalkan jasa salon, kita datang ke jasa salon, kita misalkan mau krimbat, itu nanti ketika transaksi pembayarannya dilakukan secara langsung, kita memberikan uangnya, itu adalah transaksi penjualan secara tunai. Oke, kita next. Nah, di sini ada soal. Berikanlah contoh, lihat di halaman kalian silakan. Berikanlah contoh penjualan tunai pada perusahaan jasa yang ada di sekitarmu. Selain salon ya, kira-kira apa di sini? Perusahaan jasa. Ya, di sini berarti jawabannya apa? Ada yang bisa memberikan? Selain jasa salon yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu. Kira-kira apa ya? Oke, bengkel. Kemudian? Pangkas rambut. Servis HP. Apa? Steam motor. Kemudian? Apalagi kemudian? Ya? Jasa transportasi seperti apa? Angkutan umum, kemudian Gojek, Grab ya, itu adalah salah satu jenis transaksi penjualan secara tunai. Salah satu jenis perusahaan-perusahaannya. Televisi termasuk perusahaan jasa enggak? Iya, televisian ya itu masuk ya. Silakan diperhatikan. Oke, jawabannya kira-kira apa? Kredit. Oke, ada yang bisa menjelaskan kenapa jawabannya penjualan kredit? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa nih? Oke, Rizka lagi ya di sini. Rizka, kenapa Rizka? Dari soal ini katanya penjualan kredit. Kenapa penjualan kredit? Karena pembeli itu membayar harganya pada saat situasi pemilihan. Oke, ketika pembayarannya dilakukan bukan saat transaksi tersebut berlangsung, itu sudah bisa dikatakan bahwa transaksi tersebut adalah transaksi penjualan. Sepertinya Ibu yakin kalian sudah bisa membedakan ya, tunai kredit itu gampang sekali. Tunai saat terjadinya transaksi, kredit setelah transaksi. Oke, bahwa ketika penjualan kredit harus ada kesepakatan dulu, ya enggak? Iya dong, tidak mungkin tidak ada kesepakatan. Jadi ketika penjualan kredit harus ada nih kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah bukti transaksinya. Ya, ada apa saja di penjualan tunai bukti transaksinya dan ada apa saja di penjualan kredit. Oke, kita lihat di sini bahwa di penjualan tunai dokumennya ada dua, yaitu satu faktur penjualan tunai, yang kedua pita register. Jadi itu adalah jenis bukti dokumen transaksi untuk penjualan tunai. Ada yang tahu nggak faktur penjualan tunai seperti apa? Ada yang tahu nggak? Oke, Ibu kasih tahu ya. Nah, ini contoh ya, gambaran mengenai fisik dari apa sih Bu? Seperti apa sih Bu bukti dokumen transaksi untuk faktur penjualan? Nah, buktinya seperti ini ya. Kalian pernah datang ke fotokopian? Pernah menerima nota? Nah, ini salah satu contoh dari bukti transaksi faktur penjualan. Oke, yang kedua ada pita register. Ada yang pernah datang ke Indomaret, Alfamart atau Jogja? Pernah menerima struk? Nah, itu namanya adalah pita register kas, dan dia termasuk ke dalam bukti transaksi untuk penjualan tunai ya. Oke, jadi ada dua ya untuk transaksi tunai, ada faktur penjualan tunai dan ada pita register. Oke, kita lanjut. Sekarang untuk penjualan kredit ada tiga. Faktur penjualan kredit, buktinya yang kedua bukti memorial dan surat order pengiriman. Kita lihat ya, contohnya seperti apa sih Bu faktur penjualan kredit. Nah, ini contohnya faktur penjualan kredit. Ada rincian barang-barang yang dijual secara kreditnya. Ini untuk faktur penjualan kredit. Yang kedua, ini adalah memo ya. Memo yang disampaikan oleh perusahaan. Oke. Yang ketiga, ini ada surat order penjualan. Sama surat order penjualan juga. Kita mau order barang, sudah dibayar belum? Belum. Ketika order barang belum dibayar, itu termasuk ke dalam penjualan secara kredit. Jadi ada tiga ya. Tadi apa saja?
Nah, faktur penjualan kredit, bukti memorial, dan surat order pengiriman. Sip ya. Oke, kita lanjut next. Nah, di sini ada soal lagi. Ya, kita lihat dulu. Coba kira-kira dijawab, dianalisis dulu oleh kalian jawabannya apa. Tadi udah Ibu kasih lihat contoh buktinya ya. Apa menurut kalian jawaban dari bukti transaksi yang tadi Ibu tampilkan? Oke, kenapa penjualan tunai? Karena ada nota kontan. Ketika buktinya menunjukkan ada judul bukti nota kontan, berarti itu termasuk penjualan tunai. Sip ya. Oke, nah ini ada contohnya. Kita analisis ya. Tadi udah tahu ya bukti-buktinya. Sekarang kita analisis. Dari bukti transaksi tersebut kita analisis isinya ada apa aja ya. Perhatikan di sebelah kanan kalian ada salon cantik. Salon cantik itu adalah perusahaan yang mengeluarkan bukti dokumen. Sekarang tolong ibaratkan diri kalian adalah salon cantik. Oke, berarti kalian mengeluarkan bukti ya berupa nota kontan. Tadi nota kontan itu penjualan apa? Tunai, penjualan tunai. Nah, selain nota kontan, penjualan tunai dicirikan dengan adanya kopi. Ya, kopi itu sama nota kontan udah dipastikan oh ini adalah penjualan tunai. Yang kedua, ada nomor buktinya. Yang mana kira-kira menurut kalian? Nah, yang KN01 itu adalah bukti transaksi. Nomornya bisa ya? Oke, dan ada tanggalnya. Tanggalnya itu kapan transaksi tersebut dikeluarkan atau terjadinya transaksi itu kapan. Oke. Kemudian ada kepada siapa? Itu kan ya kalian menjual barang tersebut atau menjual jasa tersebut. Ada rinciannya ya, ada termin ya. Termin ini ada N/30, berarti dia syarat pembayaran. Berapa yang dikeluarkan untuk menjual ini? Uangnya 6 juta. Berarti kita menerima uang 6 juta ya. Atas penjualan apa ini? Penjualan jasa atas apa? Atas pendapatan usaha salon. Jadi bisa ya. Oke, nota kontan ini berarti penjualan tuh. Nah, nomor buktinya yang mana? KN01. Oke, jumlahnya yang didapat berapa? 6 juta. Didapat dari siapa? Pelanggan tunai. Oke, sampai sini bisa. Oke, kalau sudah bisa menganalisis informasinya, pasti ada pencatatan gitu ya. Pencatatan itu harus ada dua yang kita masukkan. Harus ada apa? Debit dan kredit. Bisa tidak kita hanya memasukkan satu unsur saja? Aduh, saya mau masukin debit saja, tidak mau kreditnya. Bisa nggak? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak akan balance ya. Jadi tolong ketika kalian melakukan pencatatan atas transaksi harus ada dua unsur akun. Ketika ada debit berarti harus ada kredit. Oke, coba kita analisis. Ketika salon cantik menjual jasa usaha salonnya sebesar 6 juta, kira-kira menurut kalian apa yang bertambah? Oke, kasnya bertambah. Kenapa kasnya bertambah? Oke, karena kita menerima uang dari siapa? Dari pelanggan. Kemudian ada lagi nggak yang bertambah? Pendapatan. Kenapa pendapatan bertambah? Karena tetap mendapatkan uang dari pelanggan. Setiap kita menerima jasa, pendapatan akan terus mengikuti akun tersebut. Dan posisinya berada di mana untuk pendapatan? Nah, pendapatan bertambah. Bertambahnya di mana? Di kredit. Oke. Kalau kas bertambah di mana? Oke. Jadi sudah bisa dipahami ketika ada transaksi penjualan tunai, ya akun yang terpengaruhnya adalah kas bertambah di mana? Kredit, dan pendapatan bertambah di kredit. Oke, sudah bisa ya? Oke, selanjutnya ini untuk penjualan tunai. Nah, selanjutnya kalau ada tunai pasti ada apa? Ada kredit ya. Oke. Nah, jangan lupa kalian sudah kelas 2. Ini adalah istilah untuk bahasa Indonesianya. Jangan lupa kita harus sudah menggunakan istilah akuntansi. Bahwa kas itu kita jangan sebutkan lagi kas kalau sekarang, tapi kita sebutnya cash ya. Cash itu artinya kas, dan pendapatan itu revenue. Nah, ini adalah cara menjurnalnya. Kenapa cash ada di sebelah kiri dan
revenue ada di sebelah kanan tidak sejajar? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa cash yang di sebelah kiri tidak sejajar? Karena untuk membedakan antara unsur debit dan unsur kredit. Boleh nggak disamain sejajar? Nah, boleh. Kalau sejajar berarti dia sama-sama debit. Oke, sip. Kita lanjut sekarang. Ini adalah transaksi penjualan. Oke, salon cantik lagi. Oke, ini maaf ya, ini kredit. Oke, bedanya buktinya adalah tadi nota kontan judulnya, kalau sekarang jadi ingat, kalau nota kontan tunai, kalau faktur dia kredit. Sama-sama salon cantik yang mengeluarkan. Oke, buktinya adalah faktur penjualan secara kredit. Nomor buktinya di mana? Ada sini ya, F12 strip 1. F ini adalah singkatan dari faktur biasanya ya. 12-nya adalah bulannya Desember 12. Strip 1 itu menandakan bahwa dia dokumen yang pertama dikeluarkan oleh salon cantik. Oke, kepada siapa kita menjual nih jasa kita? Kepada Nyonya Rinda. Oke, berapa yang kita terima dari pendapatan jasa ini? 8 juta. Tadi kan kita menjurnalnya secara tunai, sekarang secara kredit. Nah, kalau secara kredit berarti gimana nih jurnalnya? Apa yang bertambah? Piutang. Kenapa enggak kas ya? Karena kita tidak menerima uang, maka bukan kas yang bertambah, tapi piutang yang bertambahnya di mana? Di debit. Oke, bertambahnya di debit. Kemudian apa lagi yang bertambah? Pendapatan. Bertambahnya di mana? Oke, pendapatan bertambah lagi dan bertambahnya di kredit. Seimbang tidak? Seimbang. Balance tidak? Berapa angkanya? 8 juta. Oke, sip. Oke, istilah akuntansinya apa piutang? Ada yang tahu piutang? Piutang? Ada yang tahu sih? Kan diisi. Kalau pendapatan tadi apa? Revenue. Diingat-ingat ya. Sip. Ada yang mau tanyakan sampai sini untuk pencatatan dan bukti transaksinya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada akan ada penugasan ya. Silakan, kalian sudah ibu berikan lembar kerjanya, sudah ada? Oke, perhatikan di sini sistemnya adalah kita kelompok ya. Kelompoknya silakan masing-masing teman kalian sebangku ya. Jadi teman sebangku kalian itu adalah kelompok kalian. Oke, di sini ada LKPD. Ada penugasan yang harus kalian kerjakan. Sudah ada? Oke, sudah ada. Ada yang belum mendapatkan? Sudah ada ya? Oke. Nah, di sini ada soal ya. Ada berapa soal transaksinya? Ada 5 ya soal transaksinya. Nah, dari soal transaksi yang ada di kerjaan kalian, di lembar kerja kalian, silakan dianalisis ya. Yang mana yang harus dikerjakan, ini dianalisis dulu ya dokumennya. Kemudian nanti di halaman berikutnya ada kolom ya, sudah ibu sediakan? Nah, identifikasilah bukti transaksi yang ada tersebut ya, dan masukkan ke dalam kolom tabel yang kalian pegang. Oke, perhatikan dulu instruksinya. Ketika ada nomor bukti transaksi, berarti kalian harus menganalisis jawaban tersebut di dalam bukti transaksi yang nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan masukkan nomor buktinya berdasarkan soal yang tersedia. Akun terpengaruhnya sama seperti yang tadi sudah ibu jelaskan. Akun debitnya apa, akun kreditnya apa, dan bertambah atau berkurang. Nah, dimasukkan ke dalam kolom bertambah dan berkurang. Kemudian jumlahnya, berapa jumlah yang tertera di dalam bukti transaksi tersebut. Oke, bisa mengerjakan ya? Oke, silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu. Nanti jika sudah ada yang selesai, kita presentasikan ke depan. Ibu berikan kesempatan 2 kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjaannya. Bisa ya? Oke, kalau bisa silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya. Silakan dikerjakan sampai 5 soalnya selesai ya. Nanti akan ibu berikan kesempatan 2 orang untuk mempresentasikan ke depan ya hasil kerja kalian. Lihat dari analisis dokumen yang ada. Nah, ini. Nah, akun terpengaruhnya dari tadi. Ini di transaksinya apa? Untuk apa?
dibayarkannya untuk apa. Nah, ketika sudah tahu dianalisis, maka jawabannya akunnya apa? Kayak tadi Ibu, ketika ada nota kontan berarti jurnal yang digunakannya adalah kasnya bertambah, kemudian pendapatannya juga bertambah. Dilihat dulu dari judulnya, apakah dia penjualan tunai ataukah penjualan kredit. Nah, ketika sudah tahu antara dua transaksi tersebut, baru bisa menentukan akun terpengaruhnya apa di sini. Begitu, ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, ada yang sudah selesai? Oh, sudah ada yang selesai. Oke. Ada yang mau menampilkan? Mas Siva? Oke, Rizka, siap, boleh kesini ya. Oke, sambil dikerjakan sambil dilihat ya pengerjaan dari teman-temannya. Perkenalkan, saya Rizka Nurdiasana. Saya sebagai Gania. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kita dari bukti transaksi pertama dan kedua. Oke, silakan. Oke, yang lainnya silakan diperhatikan ya pengerjaan teman kita yang sedang presentasi. Di sini nomor bukti transaksinya kita tulis NK 1201. Kenapa ya? Oke, NK 1201. Kenapa ditulis NK? Karena NK itu dari singkatan dari nota kontan. Dan 12 itu bulannya, 01 itu dokumen pertama yang dibuat dalam bulan ini. Oke, silakan lanjut. Akun pengaruhnya kas, di bawahnya pendapatan. Di kasnya bertambah, di kreditnya juga bertambah, jumlahnya 550. Oke, kas sama pendapatan. Oke, kasnya? Kasnya bertambah, kredit. Dan di kreditnya, pendapatannya di kreditnya bertambah juga. Oke. Oke, akun terpengaruhnya kas sama pendapatan bertambah ya, dua-duanya. Jumlahnya 550. Oke, itu untuk yang pertama ya. Lanjutkan dulu yang kedua. Silakan dilanjutkan untuk presentasi kedua. Sama MK 12, tapi di sini aslinya masuk 2. Di sini kas, dan di sini penjualan. Debitnya bertambah, kreditnya juga bertambah. Jumlahnya 350. Oke, ya. Kira-kira ya dari hasil kalian nih coba disamain sama kalian. Betul nggak nih jawabannya sama kalian atau ada yang salah nih? Oke, gimana? Gimana? Oke. Nah, Siva dan Rizka tolong diperhatikan ya. Takutnya ada yang salah atau bagaimana? Ada kesalahan di nomor 2-nya. Di nomor 2. Jurnalnya. Oke. Pas dengan pendapatan, bukan pas dengan Oke, perhatikan ya. Nah, Siva dan Rizka kata Hilma katanya di nomor 2 itu akun terpengaruhnya salah ya? Salah. Harusnya apa, Hilma? pas dengan pendapatan. Harusnya kas sama pendapatan yang lain bagaimana? Sama nggak? Sama dengan Hilma atau sama dengan Siva? Sama dengan Hilma. Oke, berarti di sini koreksinya adalah kas terhadap pendapatan. Karena kalau penjualan pada perusahaan jasa itu akunnya bukan penjualan tapi pendapatan. Nah, Siva untuk nomor satunya Rizka boleh di scroll ke atas. Untuk nomor satunya sudah betul ya. Dokumen 1 dan dokumen 2 itu sama-sama nota kontan. Ketika judulnya sama nota kontan, maka pengaruh akunnya juga akan sama. Kasnya bertambah, debitnya juga bertambah. Kemudian pendapatannya bertambah, kreditnya bertambah. Jadi jawabannya nomor 2 itu ada koreksi ya. Silakan diperbaiki Rizka. Oke, terima kasih Hilma ya. Oke, kita kasih plus dulu ya untuk kelompok Rizka dan Siva. Diperbaiki ya nanti kesalahannya. Oke, sip. Silakan boleh ditutup. Kemudian dari kita Oke, jadi kalian sudah dapat ya bagaimana cara menganalisis bukti transaksi dan bagaimana pencatatannya. Awas jangan sampai salah menggunakan akun. Jika salah berarti jawabannya pun akan salah. Oke. Nah, alhamdulillah sekarang pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, Ibu akan kasih kalian tes quiz lagi ya. Jadi silahkan keluarkan lagi handphone kalian. Ibu akan kasih soal kalian 5 soal. Sejauh mana kalian sudah menangkap pembelajaran hari ini. Silakan masuk lagi ke tahunnya ya.
Oke, silahkan dipersiapkan untuk dimasukkan kode PIN-nya. Oke, 2999159. Oke, true or false, salah atau betul ya? Nah, ini harusnya tahu ya, karena tadi sudah Ibu jelaskan. Masih ada yang salah 9 orang ya. Kalau penjualan kredit itu bukan nota kontan tapi faktur. Ya, awas jangan salah lagi ya. Oke. Jawabannya cash di debit dan revenue di. Oke, nggak apa-apa ya, masih ada beberapa yang betul semua. Oh salah, ada yang salah ya, 6 orang, tidak apa-apa ya. Kita lihat ya podiumnya. Posisi ketiga itu oleh siapa ini? Luna. Betul, tangan. Kedua Siti. Oke ya, nanti kasih poin tambahan untuk Ibu ya nanti. Masalah keempat dan Nasifa ke-5. Oke, baik ya. Alhamdulillah pelajaran kita hari ini mengenai transaksi penjualan sudah selesai ya. Oke, sebelum Ibu tutup ya, apa yang kalian dapat ya pembelajaran hari ini, kesimpulannya apa ya dari apa yang sudah kalian pelajari, dari apa yang sudah Ibu jelaskan, dari pekerjaan kalian tadi lembar kerjanya, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, Raina ya, gimana Raina ya? Ya. Jadi udah banyak sekali ya sekarang yang kita pelajari ya, dari jenisnya, dari buktinya, dari menganalisis informasinya, dari menjurnalnya, banyak ya. Oke, berarti sekarang ilmunya yang kita dapat sudah banyak lagi, makin bertambah. Oke, itu kesimpulannya ya. Jadi kita sudah belajar tentang transaksi penjualan, baik secara tunai maupun secara kredit. Dokumennya tadi ada apa kalau tunai? Ada nota kontan, terus ada data register. Kalau penjualan kredit buktinya ada apa? Faktur, memorial, dan order penjualan. Jangan lupa setiap ada bukti transaksi harus jurnal, harus dicatat debit dan kreditnya. Oke, terima kasih Rena ya atas kesimpulannya. Nah, Ibu ingin tanya dari kalian, gimana nih perasaannya hari ini belajar komputer akuntansi dengan Ibu? Ada yang mau mengungkapkan nih bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Oke, Bunga, gimana Bunga? Iya? Kita bisa menambah wawasan Iya? transaksi penjualan secara tunai. Oke, terima kasih. Katanya Bunga seneng ya karena bisa menambah wawasan mengenai transaksi penjualan. Ada lagi nggak yang mau menyampaikan di sini? Seneng nggak belajar sama Ibu? Gimana kuisnya, rame nggak? Mau lagi nggak? Nanti Ibu coba ya dengan media yang berbeda. Oke, siap? Iya. Oke, sebelum kita tutup hari ini, Ibu akan sampaikan di minggu depan kita akan belajar bagaimana mengentry transaksi tersebut ke dalam aplikasi Berarti nanti kita akan berhadapan dengan komputer. Siapkan ya nanti laptop kalian, yang punya silakan dibawa, yang tidak ada kita gunakan komputer yang ada di sekolah. Nah, jangan lupa silakan kalian pelajari dulu materinya, cari-cari informasi materi mengenai bagaimana sih menginput transaksi ke dalam aplikasi Mayo. Jadi tugas kalian apa? Mencari informasi tentang entry transaksi penjualan ke dalam aplikasi Mayo. Oke, terima kasih untuk hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini kita berdoa dulu ya. Silakan KM untuk memimpin doanya. Duduk yang rapi. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai dari salam. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketemu minggu depan ya anak-anak. Iya.